Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, jumpa lagi dengan saya Mama Wina Murifi dari Sukabumi, Jawa Barat. Nah teman-teman, alhamdulillah bisa share lagi kegiatan hari ini. Tapi hari ini tuh nggak beres-beres di rumah dulu, karena hari ini tuh saya mau pergi ke pasar ya teman-teman untuk belanja kebutuhan. Nah di sini tuh saya lagi jalan dulu sama mama dan juga tetangga saya ya. Dan mama dan juga temennya itu tuh mau ke puskesmas. Jadi saya ikut aja jalan bareng ya teman-teman, biar nantinya itu pas deket jalan raya saya terpisah. Nah kalau mama dan sama temannya itu ke puskesmas, saya naik angkot untuk pergi ke pasar. Dan itu lagi di perjalanan, sebentar lagi sampai ya teman-teman. Dan ini tuh saya rekam sengaja untuk sedikit perjalanan saya biar teman-teman itu terhibur. Jadi nggak terlalu di rumah terus gitu ya, biar nggak bosen. Nah singkat ceritanya saya itu sudah di pasar, dan ini yang pertama saya beli yaitu jengkol ya teman-teman. Karena pas ngelewat jengkol ini tuh bener-bener tua-tua, gede-gede juga, dan harganya pun lagi murah. Dan untuk harganya itu sekilonya cuma 19.000 aja ya. Jadi langsung aja saya gercep untuk milih-milih jengkolnya. Dan di sini tuh saya juga bersama si adek ya teman-teman, tapi si adeknya itu nggak kelihatan karena dia itu mau milih-milih, tapi saya nggak perbolehkan biar cepet aja ya kalau saya yang milih-milih mah. Karena si adek mah lagi makan-makan gorengan gitu ya. Dan di sini saya itu hanya bawa uang hanya 100.000 saja. Nah untuk dapat apa-apanya, insya Allah ya secukupnya aja ya. Dan belinya pun yang saya butuhkan di dapur ya teman-teman. Nah setelah milah-milah jengkol, ini pun di tempat yang sama, saya tanya-tanya bawang merah ini seperempatnya itu Rp6.000. Jadi langsung aja saya gercep untuk milih-milih kembali ya teman-teman. Karena biasanya kalau di tempat yang lain biasanya itu nggak sama. Bukannya lebih murah, malah jauh lebih mahal. Nah ini tuh untuk harga bawang merah lumayan turun juga, seperempatnya itu 6.000. Dan ini saya belinya hanya seperempatnya saja ya teman-teman. Dan untuk bawang putihnya lumayan mahal, dan untuk harga bawang putih itu 9.500 seperempatnya. Dan karena saya itu sukanya bawang putihnya itu yang besar-besar, jadi saya pilih-pilih dulu ya teman-teman. Dan ini saya juga beli seperempat untuk bawang putihnya. Dan untuk milih-milih bawang putih sudah selesai. Pas saya lihat di situ tuh ada timun, lalu saya beli juga 1 kilo. Dan untuk timun ini juga lumayan murah, 1 kilonya itu cuma Rp3.000. Dan ini saya pilih-pilih yang kecil-kecil ya teman-teman, tapi nggak terlalu kecil juga, karena ini tuh timunnya untuk lalapan ya teman-teman. Jadi kalau untuk lalapan mah terlalu kecil ya pahit, terlalu besar pun nggak enak. Jadi milihnya yang sedang-sedang aja ya teman-teman. Tapi kembali lagi sesuai selera masing-masing ya teman-teman, karena kesukaan orang itu kan berbeda-beda. Nah alhamdulillah untuk timunnya itu sudah hampir selesai, dan ini tuh si Ade lagi ikut milih-milih ya. Dan kata saya jangan yang busuk, pilihnya itu yang bagus tapi ukurannya yang sedang. Nah untuk timunnya sudah selesai saya pilih-pilih, dan di sini tuh saya lihat juga cabai rawit, langsung aja deh saya beli karena lumayan murah juga, seperempatnya itu Rp6.000. Dan di sini tuh kelihatannya kalau di video mah segar-segar ya teman-teman, padahal itu banyak yang busuk ya. Jadi saya itu lumayan agak lama untuk ngambilin cabai rawit ini, karena saya milih-milih yang segar-segar aja ya teman-teman, karena takut juga kan kalau yang busuknya itu kebawa. Rugi juga kan kita itu beli cabai kebanyakan yang busuk, jadi nantinya itu mubazir. Lebih baik agak lama ya teman-teman, tapi ngambilnya itu yang segar-segar. Dan cabai rawit ini masih di tempat yang sama ya teman-teman, jadi gak beda tempat ya. Mumpung ada yang murah dan juga bagus-bagus, gak ada salahnya langsung gercep aja biar nantinya itu sat-set gak lama-lama ya. Karena makin ke situ kan biasanya makin mahal, kadang nantinya itu barang-barangnya juga makin jelek ya. Lebih baik
gercep aja ya teman-teman untuk beli sesuatu kebutuhan tanpa menunggu lama. Dan setelah selesai untuk memilih barang yang saya perlukan, langsung aja dibayar. Dan itu kembaliannya ya teman-teman, untuk 50.000 itu ada kembalian 5.000 rupiah. Dan selanjutnya saya itu lihat oncom ya teman-teman, dan itu oncomnya masih segar-segar. Di situ harganya 1.000-an, jadi saya itu beli 3 biji aja. Dan di situ juga saya beli tempe, satu potongnya itu 3.000 rupiah, jadi totalannya itu 6.000 ya teman-teman sama oncomnya. Dan untuk tomat di sini tuh nggak ada, jadi saya nyari-nyari dulu. Dan pas ketemu tomatnya itu ada dekat perjalanan yang menuju pulang ya teman-teman. Nah untuk tomat ini harganya itu lumayan mahal, untuk 1 kilonya itu 10.000 rupiah. Dan di sini saya itu beli 1 kilo ya teman-teman, karena tomat itu lumayan boros, selain untuk bumbu juga untuk sambal ya teman-teman. Karena untuk bumbu itu saya nggak pernah skip tomat, karena saya sangat suka dengan membuat bumbu halus itu pakai tomat. Dan di sini tuh saya request sama penjualnya, saya itu mau milih-milih tomatnya dulu. Saya milih mau yang segar-segar dan tidak terlalu matang ya teman-teman, biar nantinya itu agak awet. Apalagi kan kulkas saya mati ya, tapi nggak apalah ya, karena barang-barang seperti ini insya Allah awet. Terkecuali itu oncom dan juga tempe yang pastinya itu bakalan langsung dimasak ya teman-teman. Dan untuk tomat-tomatnya benar-benar masih segar, dan ini saya masih milih-milih. Dan untuk tomat-tomatnya saya pilih yang masih ada kuncupnya ya teman-teman, karena insya Allah itu tuh baru metik kayaknya ya, dan pas dipegang juga masih segar-segar. Dan saya pun beli cabai keriting hanya 1 ons, dan untuk 1 onsnya itu 4.000 rupiah, karena ya sesuai kebutuhan aja. Kalau cabai keriting makan hanya untuk bumbu-bumbu aja ya. Dan disitu saya nggak ngambil sendiri karena lumayan jauh, jadi diambilin sama ibu penjualnya. Dan untuk di tempat ini saya hanya beli tomat aja dan juga cabai rawit, dan totalannya itu 14.000 rupiah ya teman-teman. Dan langsung aja saya bayar ke ibunya. Pokoknya senang banget ya teman-teman kalau belanja-belanja kebutuhan seperti ini. Rasanya itu happy banget karena stok di rumah itu terpenuhi ya, jadi gak bimbang gitu kan kalau stok di rumah itu sudah berkurang. Nah ini untuk uangnya saya kasih si ibunya ya, di atas tomat ini aja nggak apa-apa. Dan si ibunya pun lagi lagi mengantongi tomat dan juga cabenya. Dan di sini tuh ada kembalian untuk 1.000 rupiahnya ya teman-teman. Nah teman-teman, di sini tuh sudah selesai belanja. Mohon maaf saya itu tidak bisa record semuanya karena lumayan ribet juga. Tapi nggak apa-apa lah ya, mudah-mudahan teman-teman itu bisa terhibur. Nanti deh kalau mau tahu teman-teman saya itu belanja apa-apa aja, lihat nanti pas dibongkar-bongkar belanjaannya. Nah ini tuh saya lagi menuju pulang. Ini tuh saya sama si adek ya teman-teman, dan dibantuin juga sedikit belanjaan saya biar nggak terlalu ribet gitu kan. Insya Allah nanti di mobil bisa diperbaiki lagi gitu kan, biar nanti semuanya bisa diwadahi gitu, biar saya yang ngambil semuanya. Nah pas di perjalanan sebelum naik angkot tuh si Ade lihat tukang baslub ya, atau bakso kulub kalau bahasa Sunda nama, atau cilok rebus yang teman-teman. Dan si Ade tuh mau beli, dan di situ saya beli dulu cilok rebusnya. Dan di sini tuh saya lagi nunggu dulu karena ada pembeli ya teman-teman yang sudah lebih dulu. Jadi budidayakan mengantri ya. Dan ini tuh si Kang Ciloknya lagi ngasih saus dan juga kecap ke pembeli yang pertama ya teman-teman. Dan saya lihat si adek itu benar-benar nggak sabar ya pengen cilok rebus ini. Saya bilang sabar dulu ya dek, lagi ngeladenin dulu si pembeli yang lain gitu kan. Nah untuk pembeli yang lain sudah selesai, saya bilang ini saya mau beli cilok rebusnya yang sedang-sedang aja, jadi nggak terlalu besar, sebanyak 4 biji ya teman-teman. Untuk si adek mah cukup lah ya, bisa kenyang. Nah
langsung aja deh diambilin cilok rebusnya sebanyak 4 biji sama si mamangnya. Dan saya bilang untuk jangan lupa dipotongin dulu ya teman-teman, biar gampang memakannya gitu kan. Kalau satuan mah agak susah si ade ngemakannya. Dan untuk cilok rebusnya ini dipotong-potong, dibagi 4-4 kalau nggak salah ya teman-teman. Pokoknya ya dipotong sedang-sedang aja. Dan tidak lupa juga dikasih saus dan juga kecap. Dan untuk sausnya itu nggak pedas ya teman-teman, karena ini tuh saus tomat. Saya mah paling ngiler lihat bakso rebus ini yang besar gitu ya teman-teman, pokoknya ngiler banget. Pengennya sih langsung dimakan di sana, tapi apalah daya karena gak memungkinkan, belanjaan saya juga ribet banget, jadi gak bisa dimakan langsung. Kalaupun dibawa ke rumah nantinya itu gak enak ya teman-teman, karena agak keras gitu. Nah, untuk beli ciloknya sudah selesai dan langsung aja saya bayar. Dan singkat ceritanya saya itu sudah diangkot ya teman-teman, lagi menunggu penumpang yang lainnya. Dan singkat ceritanya saya itu sudah pulang di rumah ya teman-teman, alhamdulillah. Dan untuk si adek, dia itu sudah lebih dulu sampai ya teman-teman. Nah, untuk video kali ini sampai di sini ya. Saya juga mau istirahat dulu. Akhir kata dari saya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video saya selanjutnya.